Kemendikbudristek. Ya. Tiba-tiba lupa nama kakaknya siapa gitu. Tadi komunikasi dan jangan menghilang ya. Mungkin bisa flashback ke ada kita miss atau ada yang menghilang gitu, kita paksa. oh iya, Jam 4 pagi nelpon, bangun cek. Dan juga halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gempita, Gema Podcast Inspiratif bersama Tari. Nah, ini saya udah berasa lama banget nggak podcast, kayaknya hampir sebulan, dan kayaknya YouTube-nya sudah bersarang laba-laba, dan kayaknya studionya juga sudah lumutan ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya memang sengaja vakum supaya nanti tamu yang hadir itu lebih spektakuler, lebih mengejutkan, jadi lebih surprise lagi. Dan untuk episode kali ini itu tamu yang kalau bagi saya sih memang spesial, memang istimewa. Dan ini ngundangnya kayaknya perlu waktu 1 tahun baru mereka datang karena udah dari lama kenalnya, tapi bener-bener yang sampai menuju yang kita inginkan, goals kita itu baru ya beberapa bulan terakhir ya, 2 bulan inilah ya untuk bisa pergi ke sana. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan judulnya, kita akan undang tamu istimewa kita. Siapa lagi kalau bukan dari Skinsapor. Jadi mungkin perkenalan sedikit aja, sebenarnya sudah ada di judul. Jadi mereka adalah tim PKM 2024 yang berhasil melaju ke PIMNAS. Nah, tapi apa sih sambungannya PKM dengan PIMNAS dan ngapain aja sih mereka di PIMNAS? Nah, itu nanti kita akan dengar cerita langsung dari mereka. Oke, apa kabar? Baik. Iya. Kayaknya terakhir ketemu waktu di Surabaya ya? Enggak juga sih sebenarnya, kita masih satu gedung, mereka juga masih satu kampus juga kan, mereka juga kuliah. Cuman memang karena perbedaan jadwal kuliah dan mengajar, jadinya kayak agak jarang ketemu, yang tiap hari ketemu tuh enggak ya, paling lewat-lewat gitu kayak siapa Anda? Enggak. Tetap ingat ya, nanti kadang juga masih sering tegur-teguran juga, cuma memang enggak tiap hari ketemu karena memang jadwal ngajar ibu sama jadwal kuliah kalian tuh berbeda. Sudah untuk sambungan mata kuliahnya tuh jarang ketemu juga gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, sudah siap ya? Oke, siap untuk menerima tantangan dan pertanyaan hari ini? Sangat siap. Oh, sangat siap. Oke, mari. Pertanyaannya yang simpel-simpel dulu, ringan-ringan dulu. Nah, kita mau kenalan dulu. Nah, sebelum kita ke PIMNAS, kita ke orangnya dulu ya kan? Nah, ini Betul. siapa dulu yang mau kenalan nih? Satu-satu. Oh, oke. Sangat semangat. Terima kasih. Ya, biasanya kan ditunjuk dulu ya. Kalau ini kayak saya. Oke, silahkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Normini Putri dari tim PKM Skinsapor. Dipanggilnya Anissa. Anissa, oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Mikdad Adam, sebagai ketua tim Skinsapor 2024. 4. Yes. halo guys, what's up? WhatsApp. Perkenalkan nama aku Nur Latifa, bisa dipanggil Latifa. Aku sebagai anggota di tim PKM Skinsapor. Oke. Halo guys, aku Devira Niken Putri Ferdinand, bisa dipanggil Devira. Aku sebagai anggota tim PKM Skinsapor. Halo guys, perkenalkan nama aku Gina Faiha, bisa dipanggil Gina, merupakan anggota dari tim Skinsapor. Oke, kelima-limanya sudah perkenalan, cuman memang FYI mereka memiliki 2-3 nama yang berbeda ya. Kadang dipanggil Anissa, kadang dipanggil Cece, kadang dipanggil Mikdad, kadang dipanggil Adam gitu kan. Kadang dipanggil Latifa, kadang dipanggil Dede, kadang dipanggil Ade, kadang dipanggil Diva, banyak sekali. Iya, Devira juga nanti kadang dipanggil Devira, nanti Niken. Kalau Gina aja. Oh, Gina aja. Oke, hanya Gina yang Gina aja. Oke. Nah,
Nah, ini kan sudah kenal nih satu orang masing-masing nih. Nah, tapi kalau sesuai judulnya kita kan sebenarnya fokus membahas PIMNAS nih. Di sini ada nggak sih yang bisa jelasin sebenarnya PIMNAS itu apa? Nah, silahkan. Jadi Oke. PIMNAS itu kepanjangan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang dimana itu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi intinya dia tiap tahun ya, setiap tahun. Iya. Oke. Dan itu sebenarnya goals dari PKM. Jadi kita nih semuanya lolos pendanaan PKM, terus dilombakan lagi yang mana yang terbaik, yang mana yang bagus, melaju lagi ke PIMNAS gitu ya. Dan kita nih tahun 2024 adalah PIMNAS ke-37. Oke, yang berlokasi di Universitas Erlangga Erlangga, ya, ada di Surabaya. Erlangga, Surabaya. Jadi kemarin kita ke Surabaya guys. Betul. Seru banget. Kalian harus lolos Wigna. Oh wow. Demi Jadi, bisa Ya. jalan-jalan Iya, ya. betul. Dan juga itu tempatnya berkumpulnya para mahasiswa berprestasi. Pasti. Betul. Dari berbagai kampus. seluruh Indonesia. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Bus dari Sabang sampai Merauke. Benar. Nah, mungkin ini lanjut ke pertanyaan berikutnya juga masih nyambung. Kan tadi kata Mikdad bilang memang itu adalah tempat semua yang PKM itu yang semua yang lolos pendanaan dan dilombakan lagi dan yang terbaik disaring lagi akhirnya ke PIMNAS. Jadi tempat orang berkumpul yang memang keren-keren, judulnya inovatif semua, terus juga risetnya oke-oke semua gitu, berkumpul jadi satu di PIMNAS 37 itu. Nah, pertanyaannya tuh gimana rasanya setelah dari awal ternyata lolos PIMNAS, terus akhirnya kan prepare, dan itu kayaknya pengumumannya sebulan sebelumnya nggak sih, atau Iya. lumayan lama lah ya untuk latihan segala macam, terus akhirnya bisa hari haknya ke PIMNASnya dan akhirnya pulang dengan rasa bangga karena sudah pernah mengikuti ajang lomba bergengsi, salah satu ajang lomba mahasiswa yang bergengsi juga di Indonesia. Nah, jujur kalau dari Ibu sendiri selaku pandangan dosen pendamping, dulu karena memang belum pernah nih mendampingi tim sampai PIMNAS, jadi Ibu belum tahu sespektakuler apa PIMNAS itu. Jadi kayak lolos PIMNAS alhamdulillah gitu kan, tapi belum menyadari gitu kalau ternyata pas sudah datang ke sana bener-bener ngumpul dari univ-univ yang keren-keren, yang kece-kece. Wih, ini bener-bener lomba yang ajib gitu, lomba yang keren banget gitu. Dan Ibu pun akhirnya merasa bangga juga karena bisa duduk sebelahan sama dosen-dosen dari universitas yang sudah maju, yang sudah besar gitu, bisa sharing-sharing ilmu juga gimana di univ sana, terus ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, kalian juga nanti banyak kenalan, dan akhirnya pulang tuh benar-benar ada pengalaman, bukan ada lagi, banyak banget pengalaman yang diambil dari PIMNAS itu. Dan pulang pun cerita PIMNAS tuh nggak berhenti, kayak dibawa lagi, sharing lagi di sini gitu, jadi kayak salah satu pengalaman yang berharga gitu. Nah, kalau dari kalian gimana? Kalau ditanya rasa gimana lolos PIMNAS itu kayak awalnya kaget sih Bu, terus kayak nggak nyangka, tapi di balik itu tuh kayak bersyukur, terharu, kayak melihat perjuangan kami selama ini tuh kayak ada berbuah hasil yang membuat kami tuh kayak bangga dengan diri sendiri, sama tim, sama teman-teman yang lain. Mun dari saya itu kesan pengalamannya itu sangat luar biasa, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang menurut kami berpotensi di bidangnya, dan masing-masing ada banyak bidang di PKM itu. Kemudian dan kami lumayan excited juga untuk ada pengumuman PIMNAS. Nggak nyangka bahwa itu lolos PIMNAS gitu. Dari Latifah? Kalau dari aku tuh awalnya pas tahu itu lolos di pengumumannya tuh terharu campur aduk, kayak ini beneran gak sih gitu, kayak I can't believe that. Bangga banget sama orang-orang yang hebat juga, bersama orang-orang yang hebat juga, bangga sama diri sendiri juga gitu, bisa membawa nama kampus keluar gitu, buat di ajang perlombaan. Intinya
sangat-sangat seru gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya mungkin untuk orang yang sudah pernah ikut PKM, mungkin kayak kok nanyanya gini sih. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat juga, yang mungkin kan kita sebenarnya menjual produk, kita kan PKMK ya, menjual produk tuh ke masyarakat. Nah, ternyata salah satunya ada sebenarnya yang tertarik nih sama produk kalian, cuman mungkin belum tahu timeline PKM atau gimana. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, karena ada yang nanya kapan launching produknya. Nah, mungkin pas ibu buka Q&A di Instagram, sepertinya banyak juga nih teman-teman ibu atau mungkin mahasiswa yang belum ikut PKM, mereka mengira oh ini lagi launching ya produknya gitu. Nah, jadi kan belum tahu timelinenya. Mungkin bisa dijelaskan kapan itu launching produknya? Sebenarnya untuk launching sendiri itu kami mulai dari bulan Juni hingga Oktober. Ya, begitu. Oke, jadi Iya. Juni sampai Oktober dan sekarang kan sudah lewat ya, berarti Iya. tapi lagi vakum. Oke, apakah kevakuman itu akan berlanjut sepanjang masa atau mungkin akan ada produksi lagi rencananya? Mungkin untuk rencananya akan ada produksi lagi. Oke. Sambil menunggu Waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk produksi. betul Iya. Ibu. Iya, karena produknya nih kalau kalian mau lihat kita spill di sini ya kan untuk fotonya, di sini iya ya. karena mereka kan udah sold out produknya guys, Iya, jadi betul. belum bawa. Kalau ibu ada di rumah satu lagi kan ngebawa 2 tuh, tinggal satu lagi tapi lupa bawa juga. Tapi ya spillnya di sini ya ada produknya. Mereka coba deh siapa yang mau jelasin apa itu Skin Safor itu, produknya apa? Nah, Skin Iya. Safor itu adalah produk untuk mic-nya tolong bapak. untuk Iya. stretch mark dan dark spot. Oh, Tentunya itu kayak jadi di dalam produk kami itu memiliki kayak teknologi gitu. Jadi kayak maksud teknologi itu dari cara pembuatannya dan bentuk sediaannya gitu, yang lebih mempermudahkan kita. Jadi yang para ibu-ibu yang mau tangannya kotor dan apa dan sebagainya, kami itu kemasannya menggunakan stick. Jadi cara penggunaannya itu tidak tersentuh langsung ke kulit ya. Jadi tinggal dioleskan langsung ke area yang terkena stretch mark dan dark spot gitu. Oke. Jadi kayak bentuknya balm tapi dijadikan Betul. stick ya. Ya, Dan karena dia bentuknya stick jadi nggak langsung kayak oles-oles pakai tangan gitu ya, Betul. langsung dioles aja. Dan stretch mark itu juga sebenarnya bukan hanya untuk yang pasca melahirkan ya. betul. Bisa jadi yang kayak ibu nih misalnya menggendat ya kan, atau dari gemuk ke kurus tuh biasanya ada bekas stretch mark gitu ya di bagian-bagian tertentu gitu. Nah, itu juga bisa pakai Skin Safor. Terus biasanya ibu juga sering digigit kucing di sini, dia gemes ya. Terus digigit kucing ini ada bekas-bekas luka dikit lah kayak goresan-goresan gitu. Nah, bisa juga pakai Skin Safor gitu. Dan harganya berapa kemarin? Dan harganya 20.000 per pieces. Ya, 20.000, Dan- affordable banget ya. Ya, ada 2 varian peppermint dan vanilla. Peppermint dan vanilla. Jadi mau yang manis-manis, pilih yang vanilla. Vanilla. Mau yang seger-seger, yang Peppermint. peppermint gitu. Dan pokoknya anak muda dan orang tua itu bisa pakai ya. Oke. Ya ini sebenarnya promosi yang terlambat ya karena Ya, betul. produknya juga sudah sold out dan vakum, tapi setidaknya kita tahu gitu produknya apa, dan siapa tahu mungkin bisa jadi ide juga buat kalian yang mau ikut PKM lagi tahun 2025. Betul. Nah, ini nih bagus nih terobosannya dari inovasinya, sediaannya ya kan, terus teknologinya menggunakan apa tadi kata ketua, terus menggunakan bahan alam apa, tanaman apa juga harus dipikirkan ya Betul. kan. Oke, nah sebenarnya ibu mau flashback lagi ke Pimnas 37 tuh. Kalian itu waktu masuk nih itu gimana? Bisa diceritain nggak? Kayak oh iya hari pertama kami ngapain dulu gitu. Kayaknya belum amnesia ya dari sebulan yang lalu ya. Jangan diingat yang bromonya aja ya. Tolong yang kita ada apa ngapain gitu kan, nggak tiba-tiba masuk langsung mau presentasi gitu kan. Iya, betul. Apa ya persiapan yang dilakukan saat datang nih ke Surabaya, terus ke UNER-nya atau ke Universitas Airlangga, ngapain aja gitu hari pertamanya? Kalau hari pertama kami melakukan registrasi, terus face recognition.
face recognition ya. Iya Oke. gitu. Terus keliling-keliling ngeliat lingkungan gimana sih Universitas Erlangga itu. Kan kami juga baru pertama kali gitu ya ke situ. Terus hari kedua Pembukaan ya, hari kedua itu pembukaan dari apa namanya yang jalan itu. Sebenarnya. Oh ini. Oh iya, agak parade busana gitu. ya. Ya kirap. Oh, Ya, dari pembukaan kirap masing-masing adat di setiap seluruh Indonesia begitu. Kemudian di hari ketiganya itu dimulainya presentasi, tapi kami dapat di hari Kamis ya. Ya, Di hari ya. kedua ya, betul. Di hari kedua. Kemudian lanjutkan dengan Latifah. Iya. Hari Jumat itu sebenarnya ada Depan ya. pemateri sebenarnya. Oh materi. Ya, benar-benar. Jumat paginya ada pemateri dari Maxwell ya. Well, Ya, CLC gitu. tapi Kami memilih untuk healing karena untuk pada saat presentasi itu cukup lumayan menguras energi ya, menguras perasaan dan sebagainya begitu. wow. Jadi memutuskan untuk udah healing aja. Betul. Ya. Walaupun healingnya ternyata ke tempat yang bikin capek juga ya. Iya. Daki gunung. Iya, lewati lembah, ya. Terus pulangnya ternyata juga nggak bisa langsung istirahat juga karena ada Iya. acara penutupan. Itu berarti hari apa ya? Sabtu. Oh, Jumat. Jumat malam ya. Malam ya berarti. Oke. Jadi kayak Kamis malamnya siap-siap ke Bromonya sampai Jumat pagi, siang, sore, malamnya langsung penutupan. Pulang. Wow, keren Iya. sekali kita. Minggunya kita pulangnya hari apa ya? Sabtu. Oh, kita pulangnya hari Iya, Sabtu kita juga. pulangnya hari Sabtu. Oh, Sabtu malamnya. Oke. Dan Sabtu paginya masih sempat kita Masih kemana? sempat jalan-jalan. Jalan lagi. Ke kebun binatang Surabaya. Sangat banyak binatang yang langka-langka yang kita nggak lihat di Kalimantan. Oh iya. Ya. Soalnya Lucu-lucu. pas kata-katanya banyak sekali. Wajar. Iya. Namanya kebun binatang. Yes, ternyata ada lanjutannya yang jarang dilihat atau tidak Iya, dilihat betul. di Kalimantan. Ya. Hewan apa tuh yang ada di yang nggak ada di Kalimantan? Yang nggak ada Kalimantan, ya Apa jerapah emang nggak ada ya di Kalimantan ya? nggak ada. Iya, lebih ke Jarang Jawa. soalnya ke kebun binatang. Terus apa lagi? Iya, hewan-hewan Afrika juga di Kalimantan kan nggak ada. Hewan-hewan Afrika. Iya, di situ ada. Yang king tuh. Lupa. Yang kayak rakun gitu. Oh iya Ya. benar ya tuh. Oh otter, bukan otter apa sih? Ya begitulah ya. Iya, teman-teman ya. betul. Ya, foto-fotonya kita masukin aja di sini. Banyak ya foto-fotonya. Sangat seru. Capek editor ini kayaknya bulan Januari baru bisa publish ya YouTube-nya. Kemarin kayaknya ada yang janji mau bikin vlog ya. Iya, sama. Kayaknya vlognya lebih ke update IG story aja. Iya, betul. Coba aja nanti lihatlah Ya, update. lihat di Instagram Skin Oh, Support. di sini Safor. Iya, ya? betul. Oke. Skin Safor lagi ya. Dan nanti ada Instagram mereka satu-satu tapi tidak di layar ini, tolong. Nanti di description box aja. Betul. Editornya capek, mohon maaf. Di follow, di private enggak Instagram? Iya, di private. Oh. Jadi di request dulu. Iya. baru Iya, diterima. Dan I'm so sorry. Oh iya. I'm so sorry, tapi kayak private banget. Jadi harus Tuh. request dulu ya, baru bisa lihat. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Silakan. Nah, ini sebenarnya bisa jawabnya sih santai aja, tapi sebenarnya sih ini sesuatu yang penting banget. Nah, kalian kan sebenarnya hingga sampai ke Pimnas tuh nggak ujuk-ujuk kayak udah yang penting dapat tim udah selesai kelar serandom itu terus tiba-tiba lolos Pimnas. Pasti ada banyak banget pemikiran dan keputusan yang akhirnya dilakukan hingga oke, aku memilih tim ini untuk berjuang dari mulai judulnya, sub proposalnya, sampai proposal, panjang banget, laporan kemajuan, laporan akhir dan seterusnya, sampai mungkin awal mula kayak udah kita optimis tapi kita legowo aja nih sampai nanti akhirnya pengumuman dan akhirnya lolos, sama-sama kaget, sama-sama surprise. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih caranya atau diceritain awal mula kalian kok bisa nih jadi tim berlima ini nih yang keren-keren. Apakah
memang dari awal sebelumnya kayak tertarik ikut PKM terus kayak udah nanti kita satu tim ya, nanti kita satu tim, atau ternyata ngacak tiba-tiba dapat gitu. Nah, gimana? Ya, jadi pada saat pengumpulan tim, jadi saya sebagai ketua itu mengumpulkan tim. Awalnya saya sama Depira ya, gitu. Ya, jadi awalnya bingung juga milih tim yang mana nih yang cocok dan berpotensi gitu, dan bisa menghandle bidang ini dan bidang itu. Jadi adapun di dalam timnya itu ada apa namanya, sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai eh, bendahara, sebagai media publikasi juga untuk tayangan-tayangan di media. Jadi di situ saya memilih beberapa kawan-kawan saya yang kebetulan sekelas juga gitu. Jadi kawan saya sekelas nih kan, saya sekelas, jadi saya cukup tahu juga keahlian mereka di mana. Jadi saya pilih orang-orang ini untuk menjadi tim saya gitu. Terus tiba-tiba ada Dede ini gimana? Oh ya, Gimana? sebenarnya tiba-tiba kayak di iya. koridor gitu kan ya. Gimana tuh dapatnya? Ya Latifah lumayan tertarik juga sama PKM. Jadi Gimana tuh? ya silakan. Silakan. Oke, jadi awalnya tuh memang tertarik sama PKM itu dari cutting yang memang angkatan 21 juga. Yang kemarin tuh satu MTS sama aku juga. Terus karena Ibu Tari itu masuk di mata kuliah pas semester awal, semester 1, dan Ibu Tari itu selalu setiap masuk promosi PKM. Jadi dibanding dosen-dosen yang lain yang memang dosen pengampu juga, terus jadi sangat tertarik gitu sama Ibu Tari karena Ibu Tari selalu promosi. Jadi awal mula tuh ini hubungan Ibu Tari, terus tiba-tiba di chat lah sama Kak Devira. Gitu. Dan kebetulan Langsung. kami kekurangan satu, jadi kami ambil lagi. Oh begitu. Oke. Diculik. Yes. Ya, ini sebenarnya bermula sama-sama mau juga sih. Iya, Memang betul. belum ketemu gitu. Oh, Ibu juga baru ingat ternyata Latifah Ibu duluan yang nanya ya. Iya. Ibu kok bisa nge-WA Latifah sih? Karena lu WA duluan. Oh, Latifah Iya. nge-WA dulu. Ya tertarik PKM nih Iya, gitu ya. tertarik. Oh, terus ya udah Ibu alirkanlah ke kelompok ini. Wah, ternyata jodoh itu juga salah satunya tim Betul. ya. Karena Ibu juga nggak tahu, mungkin Ibu ya lihat Latifah juga nggak yang waktu itu kan masih semester 1 ya, belum Iya, kayak semester sedekat itu, kayaknya Latifah bisa nih lolos PIMNAS gitu kan, belum tahu segitunya banget gitu. Dan akhirnya Ibu juga nggak yang pilih banget kayak timnya cocoknya di sini juga enggak, kebetulan memang nyari kosong Ibu pasangkan gitu. Alhamdulillah cocok ya. Cocok. Alhamdulillah. Timnas. Let's go. Walaupun waktu di bandara katanya setelah pulang dari PIMNAS katanya kayak ya udah nggak mau kenal lagi sama Midah. Waduh. Kayak Latifah boleh. oh Latifah, Latifah, Bu. kayaknya nggak mau kenal lagi gitu. Kayaknya kalau ketemu udah nggak usah tegur-teguran aja. Bercanda ya, bercanda. Masih ingat kan nama-namanya ya Latifah ya? Masih ingat ya? Oh iya. Masih ingat. Tiba-tiba lupa nama kakaknya siapa gitu ya. Oke, masih nyambung sebenarnya ke masalah pemilihan tim tadi. Ini sudah nih kebentuk lah tim Skin Savor ini kan, atau biasanya kalau juri-juri dan kemahasiswaan sih bilangnya tim Mikdad Adam gitu, karena kan biasanya nama ketuanya kan Iya, yang nama disebut. ketua. Iya, jarang nama brand, biasanya tim Mikdad Adam gitu. Jadi dan yang keluar Mikdad Adam beserta timnya gitu ya. Jadi jangan Mikdad Adam sendirian, enggak, bareng satu tim. Iya. Nah, gimana akhirnya kan pasti dalam perjalanannya kalian, ya pasti Ibu juga melihat sendiri ya, banyak sekali emosi-emosi yang muncul. Ya. Baik emosi kan banyak ya, kata Ya. sifat juga gitu. Baik dari senangnya iya, sedihnya iya, marahnya iya, julidnya juga iya ada, jengkelnya, sedihnya, nangisnya semuanya iya. Nah, gimana akhirnya kalian itu menjaga agar tetap solid di antara semua ujian PKM? Ini PKM menurut Ibu lomba sekalian ujian hidup juga. Nah, gimana kalian menjaga timnya tetap solid dan akhirnya bisa bertahan sampai PIMNAS? Oh iya. Dari saya sendiri, saya pribadi untuk menjaga agar tetap solid itu kayak kita harus, misalkan ada masalah nih antara satu dan ini, kita harus menggabungkan mereka secara halus gitu. Jadi kayak kita tuh
harus memahami perasaan satu sama lain lah supaya kita nggak salah paham gitu. Untuk Komunikasi. Anissa lah gimana? Ya. Iya, Coba komunikasi. Yang lain gimana yang lain? Kalau misalnya kami memang tidak terlihat selalu solid, tapi kadang-kadang Kadang-kadang solid juga gitu ya. kadang-kadang solid, kadang-kadang ada di kalanya kami tuh berantem, tapi nanti kami akan kumpul lagi, akan melanjutkan lagi apa yang kami perjuangkan, yang menjadi tujuan kami gitu. Dari Gina dan Nubira gimana? Weh, Ya, silakan. thank you. Sama Komunikasi aja, sih, aja. pendapatnya sama aja, komunikasi nomor 1 sih. Nomor satu Iya, komunikasi. satu. Jangan sampai miskomunikasi Iya, antara satu sama lain. betul. Terus saling percaya juga. Ya, itu salah satu yang sangat ya. Saling percaya ya. Saling percaya. Betul. Dan kalau bisa tuh benar-benar saling percaya dan itu tadi komunikasi dan jangan menghilang ya. Mungkin Betul. bisa flashback ke Gempita episode 1 dan 2, mereka mempermasalahkan tentang anggota tuh masalahnya kebanyakan ada di mana, dan salah satu yang paling besar adalah di komunikasi, karena kebanyakan yang akhirnya bentrok tuh karena misalnya ada 5 nih, satunya tuh hilang atau 2-nya hilang, terus akhirnya bingung ini gimana lanjutinnya. Sedangkan kan kalau PKM tuh benar-benar tim, benar-benar harus semuanya kerja, semuanya berkomunikasi dan terbuka. Kalau tiba-tiba hilang nanti bingung kan, ini hilang kenapa gitu, padahal kan yang dikerjain banyak ya, laporan-laporan dan segala macam. Oke, komunikasi nomor 1, saling percaya nomor 2, and then nomor 3 mungkin satu lagi. Nomor 3, misalkan ada kita miss atau ada yang menghilang gitu, kita paksa. Oh ya, oke. Ya, jadi kita ya kita bukan teror sih, lebih mengajak, Mengingatkan tanggung jawab. Saling mengingatkan, Iya. ya, saling mengingatkan dan saling membantu Iya, juga. saling memberi semangat. Iya. Wow. Tugasnya kan bukan hanya satu aja gitu, jadi kan masih berbagi gitu, dan berbagi itu kan masih saling bantu juga. Dan memang kadang tuh kalau PKM tuh kan memang ada kotak-kotakannya, oh ini manajer produksi, oh ini Iya, manajer betul. keuangan, tapi kan enggak, akhirnya kayak keuangan Gina, ya udah Gina aja terus kita nggak bantu gitu kan, enggak ya, misalnya ada kesulitan atau apa saling bantu gitu ya. Ya itu tadi, jangan menghilang. Kalaupun menghilang harus bersedia dipaksa, ditarik dan kembali aktif, diteror ya, ditelepon. Oh bener ya, ada Telepon Mikdar. ya benar, nggak apa-apa, berarti kan Mika benar-benar ketua Iya. yang Betul. bertanggung jawab ya, salah satunya Terima adalah kasih. meneror anggota timnya. Jam 4 pagi nelpon, bangun cek. Bangun tiap jam 4 itu ya. Jam 4 pagi. Enggak tiap Di hari, Surabaya. iya enggak, tapi enggak tiap hari. Oh tapi kayak so sweet juga. Eh, Tiap jam 4 itu habis subuhan apa gimana ya? Aduh. Habis subuhan dibangun gitu ya, dibangunin. Itu kemarin Bu pas kirap. Jadi kan perlu bangun pagi-pagi gitu kan ya, Betul. persiapkan baju dan kita segala OTW ke sana gitu. Betul, iya. Mau nggak mau, Cek bangun. Iya benar. Kalau nggak bangun gimana nanti make upnya ya kan? Iya. Betul. Solo kirap ya. Iya. Kemarin MUA-nya datangnya jam berapa itu? Jam 4 ya? Enggak sih, enggak jam 4 sih. Setengah 5. Setengah Setengah 5. 5. Jadi jam 4 sudah harus bangun lah gitu ya. Ya, untung jam WIB. Jadi kan kita Wita kan ya, di Kalimantan Wita kan ya. Jadi kayak lebih lega 1 jam gitu. Iya, gitu. karena kan jam 4 WIB, jam 5 Iya, kita betul. ya masih lega sedikit ya. Oke, jadi sebenarnya sudah sampai ya pertanyaan tentang gimana cara memilih tim dan gimana supaya timnya itu solid. Nah, Betul. sekarang beralih kalau tim itu tidak hanya dari mahasiswa tapi juga ada dosen pendamping. Intinya gimana nih cara kalian awal mulanya itu memilih dosen pendamping, dan mungkin tips lah. Karena kan Ibu Yulianita hanya ada di UM Banjarmasin ya. Jadi yang nonton ini juga pasti ada yang dari fakultas yang lain, ada yang dari universitas yang lain. Nah, tipsnya gitu. Karena menurut Ibu memilih dosen pendamping itu penting banget. Karena dosen pendamping adalah dosen yang benar-benar mendampingi kalian tidak hanya untuk validasi di Simbel Mawar, tapi juga mendampingi proses project PKM kalian dari awal judul sampai PIMNAS, bahkan mungkin setelah PIMNASnya juga ada evaluasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tipsnya?
sharing-sharing. Untuk tipsnya dari ulun pribadi Boleh. itu, nah kemarin itu kami memilih dosen pendamping yang menurut kami ya cocok dan berpengalaman juga di bidang itu dan pernah di lomba itu juga gitu. Jadi kami ingin ingin tahu juga ilmu dari yang sebelum-sebelumnya dari dosen pendamping gitu. Kebetulan kemarin ya ulun pribadi lumayan srek sama Pian, jadi kayak ulun pilih Pian. Oke, thank you. Srek sama Iya. Ibu ya, terima kasih. Thank you. Terus yang lain mungkin gimana tipsnya nih? Kan Iya. ini alhamdulillah kita cocok gitu kan, jodoh nggak Iya. cuman buat jodoh asmara tapi juga jodoh untuk dosen pendamping, Betul. mahasiswa, tim, PKM semuanya itu juga pasti ada rezekinya dan memang sudah ditetapkan masing-masing juga gitu yang cocok yang mana. Nah, tipsnya gimana untuk orang luar nih? Ini sekarang misalnya kan sebenarnya PKM tuh tahun 2025 ya. Jadi sekarang nih pasti masih banyak banget yang milih tim, milih dosen, milih judul. Nah, untuk dosen sendiri gimana milihnya? Selain srek tadi. Selain srek tadi apa? Ya berwawasan tadi, Iya. oke, punya pengalaman. Sama mungkin yang dosennya tuh yang udah Kenapa? berkomunikasinya. Oke, stop dulu kenapa? Oh, mic-nya oke. Sama mungkin juga memilih dosen yang komunikasinya tuh baik. Maksudnya kayak tadi kan kuncinya komunikasi itu nomor satu. Jadi kita kan sudah berkuliah dan tahu di mana dosen yang menurut kita komunikasinya bisa lancar dan sejalan sama kita. Ya gitu. Pokoknya kayak Bertanggung jawab. ya, Bertanggung jawab. ya komunikasi sih Ibu. Cari Oke. dosen yang komunikasinya Iya, menurut iya, kita oke. lancar. Apakah nggak masalah kalau memang dosennya baru, misalnya sama-sama baru pertama kali nih, misalnya kalian ada tim yang belum pernah nih ikut PKM, terus ada juga dosen yang baru belum pernah ikut PKM, itu gimana menurut kalian? Oke aja Menurut buat ikut? menurut saya itu oke aja, tapi kita memilih dosen pendampingnya itu sesuai dengan bidangnya tersebut gitu. Dan di dalam bukan bidangnya aja, tapi di dalam pembuatan dan sebagainya itu kan ada ilmu-ilmu yang tertentu gitu yang kita belum tahu dan bisa kita mohon dampingan dari dosen pendamping begitu Ibu, sesuai bidang yang ya. Iya, oke. Jadi komunikasi penting dan karena PKM itu satu lagi ada panduannya. Iya, Jadi betul. sama-sama komunikasi aja ya, baca panduan, terus nanti saling cek gitu kan yang menurut panduan oke gimana gitu. Salah satunya adalah milih tim tadi juga ada di panduan ya, karena Iya. memang tidak boleh satu angkatan benar-benar satu semester semuanya sama, harus ada entah kakak tingkatnya atau ada tingkatnya gitu. Jadi Betul. nggak boleh satu angkatan supaya nanti ada pembaruan, supaya nanti bisa komunikasi juga yang beda umur, beda semester. Jadi nanti wawasannya juga bisa sharing juga gitu. Dan untuk dosen-dosen sebenarnya sih Ibu ada lihat beberapa dosen yang pengen gitu bimbing PKM, tapi kayak aduh bisa nggak ya gitu, takut nanti malah udah ada tim ternyata nggak lolos dan merasa bersalah gitu. Nah, FYI Ibu juga dulu sebelum akhirnya sekarang ini tahun ketiga atau keempat bimbing PKM, Ibu dulu juga pernah jadi dosen yang pertama kali juga bimbing PKM. Kalian Iya. juga sebelum akhirnya nanti ada yang ikut PKM untuk kedua kalinya atau ikut lomba-lomba lainnya, pernah juga kan merasa di titik kalian itu kali pertama ikut lomba tersebut dan sama-sama baru pertama kali gitu. Pimnas aja Ibu juga baru pertama kali. Jadi kayak memang senyubi itu juga gitu, baru banget. Nah, jadi jangan takut. Kemarin banyak yang konsultasi dan curhat juga sebenarnya sama Ibu, baik mahasiswa maupun dosen. Ada dosen yang mau ikut tapi takut. Jadi kalau menurut saya jangan takut, dicoba saja. Kalau tidak dicoba kita tidak tahu ya kan. Betul. Kayak mereka, kalau mereka kayaknya awalnya dari takutan dan nggak ikut dari awal, Iya. nggak akan nih dapat jaket ini ya. Wes. Nggak bakal dapat jaket. Yes, ya. Walaupun ini agak jarang Ibu pakai karena panas ya. Tapi ini lagi cuaca hujan, boleh. Betul, banget musim ya. hujan. Iya, ini di musim hujan cocok karena menghangatkan ya. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Tadi sudah ya tips memilih dosen dan sebagainya. Nah, sebenarnya Ibu, ini pertanyaan dari Ibu pribadi. Dari pengalaman mahasiswa-mahasiswa terdahulu,
kalian kan sebenarnya mahasiswa ikut PKM salah satunya benefitnya dan yang benar-benar kalian manfaatkan itu kan dari konversi SKS pastinya gitu kan. Iya, betul. Dan goalsnya adalah kalau PIMNAS bisa free skripsi gitu kan. Nah, Pasti. jadi banyak orang-orang yang atau banyak mahasiswa yang akhirnya sudah ikut PKM satu kali, sudah merasa konversi mata kuliah oke nggak masalah, terus nggak ikut lagi karena merasa benefit yang sudah aku dapatkan cukup aja, jadi nggak ikut lagi, nggak masalah gitu. Nah, tapi dari kalian sendiri sebenarnya nextnya bakal tertarik nggak sih kayak ikut PKM lagi atau lomba sejenisnya lah, nggak harus PKM, kan PKM hanya salah satu, masih ada PPK Ormawa, masih ada P2MW, bahkan mungkin lomba, kalau kita mengkategorikan lomba kan banyak banget jenis lomba. Nah, dari kalian sendiri sebenarnya tertarik nggak sih ikut lomba-lomba yang lain? Untuk dari saya tertarik ikut lomba lagi tapi di bidang yang lainnya gitu. Di Jadi bidang saya mencoba di bidang RE, riset ya. riset eksakta. Yang kemarin kan kewirausahaan Kewirausahaan. dan itu lumayan dapat ilmu gitu. Nah, jadi saya ingin ke RE juga, dan juga itu di RE bisa konversi SKS yang di bidang RE ya. Bidang RE, Gitu. beda bidang lagi ya. Ya, Kalau kan ada bidang K juga. K, Kewirausahaan kan ada juga mata kuliah kewirausahaan di farmasi, kemudian bisa itu sudah dikonversi, dan di Kalau RE juga RE, bisa di kimia kita konversi gitu. ya farmakologi juga bisa. Ya, betul. Lebih luas lagi yang dikonversi. Pintar juga dia ternyata. Dikira kayak hanya menambah pengalaman, ternyata benefitnya juga diambil sekaligus. Baik. Betul. Yang lain gimana? Dari Gina Gina dong. Kalau dari saya sendiri untuk sekarang itu kan masih banyak tuh tugas numpuk. Baik. Jadi sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa itu saya akan menyelesaikan tugas-tugas itu terlebih dahulu. Lalu selanjutnya mungkin akan memikirkan, iya, Yes. mikir kembali tentang itu. Devira Dari alias Devi? Cam. Kalau PKM lagi. kalau untuk PKM lagi kayaknya sudah cukup, tapi ulun mau mencoba di P2MW. Ya, semoga Oke, akan ada lomba-lomba terlaksana. yang lain lah ya. Betul. Amin. Semoga ada niatan untuk ikut lagi lah. Thank you. Dari Anissa dan Latifah gimana? Asik. Host kedua saya alhamdulillah ya. Mungkin nanti untuk podcast episode Aduh. selanjutnya Aduh. boleh ya ada co-host lumayan gitu. Spontan. Spontan uhuy, oke. Kalau dari aku sendiri, of course, ikut lagi, tapi dengan sama kayak Kak Adam, beda skema lagi gitu. Beda skema, oke. Mau skema apa tuh? Skema artikel ilmiah. Wes, AI, let's go. Dari Cece. Dari Kalau Anissa. misalnya dari saya sama seperti Gina, Oke. karena banyak tugas dan kegiatan lainnya, jadi saya bakal memikir-mikir lagi begitu. Oh begitu, oke. Karena- Enggak usah mikir Iya. dan dua. Karena di semester 5 sangat-sangat Padat beruntun. ya. Beruntun. Tugas-tugasnya beruntun. Sudah jadi ini, ada lagi ini. Ada Wah, Belum selesai, belum selesai, ada lagi, ada lagi. Belum lagi laporan, iya Iya, praktikum. Iya. Karena Semester tiga nggak kalah juga semester 3 juga. Nggak ada tuh yang farmasi tuh tiap semester tuh kayak ada semester yang kayak lega atau kosong, nggak ada. Semuanya sibuk, iya betul. Betul. Mungkin kayaknya semester 11 baru agak-agak senggang ya. Ya. Mau berminat semester Oh, ya. 11 jangan. Aduh. Ya, oke. Nah, jadi itu ya masing-masing alasan dan jawaban dari Cece, dari Mikdad, dari Iva juga, dari Devira dan dari Gina untuk mau ikut lomba lagi atau enggak. Nah, kebanyakan sebenarnya sih tertarik ikut yang lain. Cuman Iya. mungkin kan kalau PKM mereka PKM kewirausahaan kemarin ya. Jadi kayak pengen sih ikut tapi yang lain gitu, atau udah Betul. kita fokus dulu untuk kuliahnya semester 5. Nah, tapi di tengah-tengah itu mungkin kalau mau ikut ada lomba-lomba yang lain itu bisa dipikirkan lagi karena beda lomba kan beda yang dipelajari juga kan. Iya, Lomba betul. tuh banyak banget, ada lomba esai, ada lomba review artikel, Betul. ada lomba presentasi, ada lomba poster. Siapa tahu ada yang suka bikin poster dan ternyata diikut sertakan lomba dan menang, itu lumayan banyak. Terus ada apa sih yang nempel-nempel mading, ada tanamannya itu, lupa itu namanya apa ya?
Herbarium. Ya, Nah, herbarium. thank you. Ya, jadi tahun kemarin ada lomba herbarium. Jadi nempel-nempelin kayak ya sejenis mading cuman ditempel-tempelin tanaman aslinya gitu, dan itu bagus juga, dan ada yang menang kan, ditempel tuh di depan fakultas kita tuh pemenang ininya, hasil karya dari yang pemenangnya gitu. Jadi semoga nanti kalian bisa semakin berkembang lagi, tidak berhenti Betul. di PKM saja. Oke, terakhir sebelum kita closing. Nah, ini sudah sebenarnya sekarang itu kita di tanggal berapa kita? Sekarang tanggal berapa? Tanggal Oh, 29. 29. Ya, 29 November, dan saat ini tuh lagi berjalan seleksi judul dan ringkasan penguploadan judul dan subproposal PKM gelombang kedua. Betul. Gelombang 1 sudah pengumumannya, dan sekarang lanjut gelombang kedua. Nah, jadi Ibu minta nih sama kalian semuanya, kelima-limanya, ada nggak sih kayak tips dan trik untuk milih judul, atau mungkin untuk ya tips and trik supaya PKM-nya itu bisa lolos pendanaan lah gitu. Kan ini sudah nih internal, nanti kan ada bimbingan penyusunan proposal. Nah, gimana tuh nyusun proposal yang baik dan bisa lolos pendanaan? Ya, yang untuk untuk panduan dan sebagai untuk di proposal di PKM ini itu ada beberapa ada beberapa tahap. Pertama tuh tentunya dari internal dulu supaya kita bisa seleksi ke dikti Iya. gitu. Jadi di dalam internal juga itu ada pengumpulan sub proposal dan pengumpulan Judulnya, judul, ringkasan. kemudian pembuatan proposal dan segalanya itu. Dan cara dari saya pribadi untuk memilih judul itu, di dalam judul tuh harus ada teknologi tentunya untuk keterbaruan, inovasi. Ya, tanaman lokal lebih bagus lagi kan, Bu. Ya, kemudian ada ya bentuk sediaan yang unik, yang mudah dibawa kemana saja, atau yang kreatif gitu, bisa juga yang dipakai gitu di dalam judul, dan isi proposalnya juga gitu. Oke, itu untuk yang khusus sebenarnya kewirausahaan, yang PKM kewirausahaan Ya. ya. Karena beda-beda PKM kan tipe Ya. syaratnya Ada beda. banyak Ya, bidang panduannya juga. juga beda. Oke, untuk panduan 2025 belum ada. Ya. Jadi sementara yang 2024 dulu Ya, sebagai sebagai gambaran, patokan. tapi nanti disesuaikan lagi. Ya. Oke, terima kasih Mikdad. Lanjut lagi yang lain mungkin. Ya, yang tipsnya. lainnya silahkan Latifah, Yes. gimana? Bagi Latifah yang sekarang sedang menjalani PKM AI ya. Mas, sudah Yes. mempersiapkan kah atau Iya, gimana? sudah. Silahkan. Gimana tipsnya? Masih mencari-cari atau gimana? Iya. Iya. Kalau dari aku itu dimulai dari ide itu Iya. dimulai dari mengangkat permasalahan dari kita masing-masing. Karena kan banyak orang sekarang tuh yang memang dari gemuk ke kurus, kurus ke gemuk tuh yang memang kita rasakan sendiri. Kayak dari permasalahan itu akhirnya kita cari solusinya. Betul, seperti Terus itu. akhirnya lahirlah si Si produk atau buat ide produknya. Kalau PKM AI ngangkat apa, Latifah? itu kalau dari aku ngangkut penelitian pemisahan isolasi tanaman Sampai isolasi ya. tinggi sampai kalau bisa sampai isolat. Jadi kalau PKM AI itu sebenarnya lebih ke riset, tapi sudah bukan proposal ya. Jadi kayak ini udah ada nih sebagian data, mungkin tinggal dilanjutkan sedikit lah. Kayak kalau Latifah kayaknya sudah sampai fraksi ya. Udah ekstrak udah ada, fraksi udah ada. Terus nanti nextnya rencana mau diisolasi gitu kan ya. Nah, tapi kalau PKM RE, kalau PKM RE kan belum dilakukan. Dimulai Jadi dari kayak submit proposal, lolos baru jadi gitu kan. Nah, tapi kalau AI tuh data tuh ya 90% udah ada ya kan ya. Dari hasil yang memang sudah ada. Udah ada, ya. Paling kayak dikembangkan atau diselesaikan dan ditulis artikel ilmiahnya. Nah, nanti kalau ternyata lolos diberilah kayak insentif ya. Jadi dia bukan bentuk pendanaan tapi insentif. Ya, kameramen kita juga kemarin PKM AI ya 2024. Tapi tentang apa kemarin? MCC ya, mikrokristalin selulosa. Iya, jadi datanya sudah ada gitu. Terus kita dikasih dana untuk publikasi. Lumayan kan, maksudnya tinggal publish gitu, tinggal di-submit. Gimana tipsnya? Udah gitu doang. Tips. Tips and triknya supaya lolos pendanaan dan lolos PIMNAS nih dari Oh, kalian iya. gimana? Untuk tips pendanaan itu
Apa-apa? Maksimalkan pendanaannya. Iya, iya. maksimalkan Kasih dong. Nah, Maksimalkan PDD, pendanaannya. Iya. PDD dan keuangan gimana? Sama sesuaikan dengan panduan-panduannya biar betul. bisa lolos ke tahap selanjutnya seperti itu. Ya keuangannya gimana keuangannya? Oh ini sangat-sangat Ya. fun fact ke kita Fun dari fact. tim kita. Jadi Itu untuk tanpa Gina kayaknya tidak jalan. enggak. Iya. Jadi kan dari salah satu dari kami kan ada apa namanya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan kebetulan kelebihannya di bidang keuangan. Kok enggak usah jangan diambil. Tipsnya gimana dulu? Tipsnya cara ya, Ngalir aja kemarin itu. Wow, Ya nentukan dananya untuk kita ini berapa gitu, ngalir aja di otak. Oke, jadi ini sebenarnya sudah mau selesai. Untuk pertanyaannya semuanya alhamdulillah sudah terjawab ya. Tapi Ibu sebenarnya secara pribadi mau pamer aja. Jadi sebenarnya bukan Ibu, kita semua sebenarnya pengen pamer ke kalian ya. Jadi sebenarnya keuntungan ikut PIMNAS ya selain presentasi, terus juga bisa ketemu sama teman-teman yang baru dari univ-univ yang keren-keren juga. Terus ketemu ngelihat unernya itu kan kayak studi banding ya, kayak Siap. kita study tour gitulah ya, bisa lihat-lihat gimana Iya, study uner tour. gitu. Terus ya plus-plusnya bisa jalan-jalan juga. Di uner juga kita ke Taman Sakura, bukan Sakura sih sebenarnya namanya Tabebuya, gimana Iya. terlihatnya kayak ya sakura gitu, kayak musim semi. Terus juga bisa jalan-jalan ke tempat lain kayak ke museum kapal selam. Betul, salah Kemarin satu. ada yang janji bikin Waduh. timnas skor, jadi kita tunggu aja. Mungkin bisa 2026 baru ada timnas skor, nggak masalah. Yang penting ada. Nah, tapi pada saat itu diregistrasi nggak ya, kita dikasih ini tuh? Ya, Registrasi ya, di hari pertama hari- banget registrasi itu kita dikasih, kalau jaket ini kan dikasih sama universitas. Universitas. Oke, model tolong berdiri dulu, balik badan. Yes. Oh, wow. Yes. Oh, Timnas. ya. Kalau jaket ini dikasih sama univ, jadi kayak sebagai tanda pengenal aja, karena ternyata di sana tuh semuanya pakai jaket ya, semuanya Iya. kayak apa diwajibkan ya di buku saku PIMNASnya ada ya, Tapi ada juga yang pakai almet. rompi ya, masing-masing. oh almet ya, jadi kayak hampir semuanya tuh pakai Ya. jaket yang memang khusus dibuat untuk PIMNAS. Nah, jadi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga bikinin ini dan kasih ini buat kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ya. untuk kemahasiswaan Asli. dan Iya. Universitas. Iya, terima kasih untuk fasilitas yang diberikan juga. Nah, terus pas hari pertama registrasi itu akhirnya dari unernya juga ada siapa kemarin yang Kak Raja itu Ya, Kak Raja. namanya apa ya, guide gitulah ya. LO itu kepanjangan apa? Lounge, bukan lounge. Gitu. Apa? Nah, Lupa. di sini ya nanti Iya. LO apa gitu. Nah, nanti dia tuh kayak Bisa. menerangkan gitu, nanti step-stepnya nanti ke sini, ruangannya di sini, nanti dia yang nganterin, dia yang ngasih tahu informasi terbaru, dan salah satunya juga kita dapat merchandise ini. Jadi masing-masing tuh semuanya Iya. mahasiswa dan dosen dan kemahasiswaan juga dapat kemahasiswaan dapat kan ya? Official, yang official aja. Oh, yang official. Oke, dapatlah merchandise ini. Tapi memang kalau untuk mahasiswa dia kalau nggak salah lebih lengkap lagi karena ada gantungan kuncinya. Kalau nggak salah Cece ada foto, Kak, semuanya sih kayaknya ada foto. Nanti kita Ya. masukin di sini juga. Iya. Ini episode tercapek editornya ya, karena banyak banget editingnya. Nah, terus ada gantungan kunci, terus ada ini apa ini lebih kayak tote bag ya, bisa jadiin ransel juga gitu kan. Tapi jujur kayak ibu sayang nyerutnya, jadi kayak ibu jarang nyerut kayak gini aja. Dipajang di rumah. Iya, dipajang di rumah. Kalau perlu kayak difigurain gitu nggak sih? Waduh. Sama jaketnya juga nggak Bu? Waduh. Enggak. Kalau jaket itu disimpan di lemari, karena kan dia putih ya, takutnya tuh kotor, cepet kotor. Tapi lemarinya bening biar kelihatan. Nanti saya pikirkan untuk membeli lemari lagi ya, PR lagi. Akrilik. Akrilik, baik. Kebetulan lemari saya masih lemari plastik ya, jadi kayak ya udah yang ada dulu, nanti kalau ada rezeki tuh baru beli. Terus ada ini tas, terus ada inilah bloknya sama gantungan kunci satu. Cuman gantungan kuncinya khusus buat mahasiswa, untuk dosen dan official kemahasiswaan tuh nggak dapat. Karena merchandise mahal ya, ibu juga memaklumi itu. Iya. Jadi dibatasi. Sama ada ID card juga. Oh Ya, iya, ID card pada ada sih di kantor, nggak bawa nanti lah. Tapi di foto gitu kelihatan nggak ya?
Kelihatan. Di foto Cece itu ada nggak ya? Enggak, maksudnya di foto Cece yang kemarin itu ada ID cardnya juga ya? Panjang. Oh, mana ID cardnya? Oh ya, sebelah situ. Oh iya itu. Nah, nanti itu akan ditampilkan di sini juga ya. Jadi lengkap. Lengkap. Nah, Tas, buku catatan, pulpen, ID card, gantungan kunci. Timnas ini benar-benar merupakan suatu kebanggaan bukan hanya dari mahasiswa tapi juga dosen dan juga orang tua. betul. Mungkin kalau di sini tidak terlihat ya, tapi banyak sekali janji-janji dari orang tua mereka ternyata saat mereka lolos timnas, dan ini sangat mengejutkan gitu. Ada yang gadget baru, ya kan? Ada yang drone baru, Ada yang drone Waduh. baru, ada yang pacar baru. Waduh. ada yang pacar baru. Kalau pacar baru bukan janji orang tua ya, memang Jadi pribadi. yang itu bukan, tapi Waduh. apa lagi yang baru, apalagi gelang baru, ada Casing baru. casing baru. Nah, ya. Iya kemarin yang mana ya? Yang kemarin. Oh wow, terus keren. Oh iya, Jadi simple loh ini Jepang. itu kemarin bukan kan? Bukan. Baru lagi kan? Oh iya. Yang kemarin tuh Hadiah, yang ada Hadiah Pimnas, oke. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah untuk semua pertanyaan yang awalnya itu kita kepo banget ya, dan alhamdulillah sekarang sudah terjawab semua. Bagaimana tips and triknya, bagaimana tata caranya, bagaimana mereka merasakan Pimnasnya gimana, vibes-nya, dan segala macam sudah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ucapkan untuk kehadirannya kalian Terima kasih semua. juga, Ibu. Makasih Ya. udah Yes, dari Ibu sebenarnya sudah sedia tisu ya. Ibu rasa kayak akan terharu, tapi kayak alhamdulillah enggak ya, karena kayak podcast nangis-nangisan tuh nggak enak juga kan ya. Jadi kita Iya. happy-happy aja di sini. Selamat untuk HP barunya, drone barunya, pacar barunya. Waduh. Yes. Itu apa sih namanya, gantungan HP barunya ya, untuk make up barunya, semuanya yang barunya selamat. Dan untuk kalian semua semoga nanti untuk seterusnya kuliahnya juga lancar. Amin. Semuanya, iya. Nanti kalau ada apa-apa bisa konsultasi ke ibu, karena nggak cuma PKM. Kali aja ada mau cerita-cerita yang lain lagi tuh bisa nanti hubungin ke ibu juga gitu kan ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Nanti kalau ada saran-saran untuk tamu-tamu berikutnya atau mungkin mau ngundang mereka lagi tapi topiknya beda-beda lagi ya kan, tentang Bisa. apa gitu kan, bisa di chat-chat aja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf kalau dalam perjalanannya dan dalam podcast ini dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di Gempita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Lebira gimana? Weh, Ya silakan. thank you. Kamu Supaya dulu frame-nya Gina sama Devira nggak ketutup kan ya, frame-nya ya, aman. Oke, gimana menurut Kamu kalian? aja. Nggak mau. Enggak ada. Dorong-dorongan, thank you. Next habis itu break, habis itu kayaknya Gina sama Devira duduk-duduk supaya kelihatan gitu ya. Habis ini ya oke, lanjut gimana? Udah gitu doang. Yes. Devira sama Gina nggak mau dipindahin ke depan? Enggak. Nah, silakan. Enggak. Ada nggak? Ketemu tuh berarti. Lagi ya.